Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hijau dari Gunung Kidul Handayani. Baik teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama channel pencinta alpukat. Mudah-mudahan teman-temanku semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dimudahkan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan review terhadap tanaman alpukat yang beberapa waktu yang lalu sudah kita lakukan pemangkasan atau pruning ya. Teman-teman sekalian, sebagaimana terlihat di layar video, ini adalah jenis alpukat kendil ya, yang beberapa waktu yang lalu sudah kita lakukan pemangkasan ya. Alhamdulillah teman-teman, ini terlihat sekali bahwa alpukat ini sangat subur, sangat bagus ya. Batangnya pun juga sudah sebesar satu lengan ya teman-teman ya. Nah, ini beberapa bulan lalu sudah kita lakukan pruning ya, atau pemangkasan ya. Nah, ini kita cek lagi, kita review, ternyata setelah kita lakukan pruning, perform dari tanaman semakin bagus ya. Nah, di sini juga bisa kelihatan teman-teman ya, percabangannya pun juga sangat bagus ya. Sangat seimbang ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, ini sinar matahari pun juga masuk hampir di semua bagian tanaman ya. Nah, ini manfaat dari pruning ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita melakukan pruning secara rutin untuk tanaman kita, ini dampaknya tanaman akan tumbuh dengan bagus ya. Tanaman akan tumbuh dengan bagus. Nah, dan di situ akan mencegah timbulnya hama yang disebabkan oleh kurangnya sinar matahari yang menyinari bagian tanamannya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, ini sinar matahari masuk ya hampir di semua bagian tanaman, baik itu daun, batang, cabang, ini terkena semuanya. Nah, ini sangat diperlukan bagi tanaman teman-teman, adanya sinar matahari ini, karena selain untuk membuat makanan ya dengan fotosintesa, sinar matahari juga diperlukan tanaman untuk menghindarkan tanaman dari munculnya daun di sekitar batangnya. Nah, dengan tanaman tersebut terkena sinar matahari, maka kelembapan di sekitar tanaman akan terjaga. Dengan kelembapan terjaga, maka dimungkinkan jamur-jamur tidak akan menempel di tanaman ya. Jadi ini teman-teman ya, tanaman alpukat kendil yang beberapa waktu lalu sudah kita lakukan pruning ya. Nah, di sini hasilnya sangat bagus ya. Daun-daunnya pun juga makin hijau ya. Pertumbuhan tunas dan batang cabang juga bagus ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mempunyai tanaman alpukat ya di rumah ya, silakan dilakukan pemangkasan atau pruning setidaknya 3 bulan sekali ya. Kenapa? Karena dengan adanya pruning itu akan mempercepat dari pertumbuhan tanaman ya.
karena pemangkasan atau pruning yang dilakukan terhadap batang atau cabang yang tidak bagus ya, yang tidak kita kehendaki, maka dengan pemangkasan tersebut nutrisi akan terfokuskan pada batang atau cabang dari tanaman yang kita pelihara ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kita usahakan untuk menjaga perform dari tanaman yang ada di tempat kita menjadi bagus ya. Silakan secara berkala pemangkasan atas tanaman alpukat kita laksanakan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah hasil pruning yang sudah kita lakukan ya. Ya, ini daunnya pun juga sangat hijau ya, sangat hijau, dan cabang-cabangnya pun juga tumbuh dengan bagus. Ini adalah tanaman alpukat jenis kendil ya. Alpukat ini juga bisa ditanam di dataran rendah atau dataran tinggi, karena pada dasarnya tanaman ini bisa hidup dengan baik di segala dataran ya, baik tinggi maupun rendah. Ini kebetulan tanaman-tanaman di sini secara berkala biasanya kita melakukan pemangkasan itu biasanya 3 bulan sekali ya teman-teman ya. 3 bulan sekali kita lakukan pemangkasannya. Kemudian ini adalah jenis alpukat aligator teman-teman ya. Ini juga secara rutin juga kita lakukan pemangkasan ya. Ini juga performnya juga bagus ya, tanamannya tumbuh dengan lebat ya, daun-daunnya pun juga sangat hijau, dan percabangan tunas juga sudah mulai muncul ya, sangat bagus sekali ya. Karena apa? Karena dengan kita pangkas
batang atau cabang yang enggak kita pelihara, maka nutrisi ataupun sumber makanan yang diproduksi tanaman tersebut akan terfokus dan terkonsentrasi kepada batang atau cabang yang kita pelihara ya, sehingga bisa cepat besar dan cepat subur ya tanamannya. Nah, ini kalau kita perhatikan juga batangnya pun juga sudah sebesar lengan orang dewasa ya teman-teman ya. Ini sudah besar sekali ya. Nah, sudah besar ya. Ini tanaman jenis aligator ya. Jadi teman-teman sekalian, usahakan di rumah ketika menanam jenis apapun ya, baik tanaman buah-buahan ataupun tanaman yang lain ya, diusahakan secara berkala dilakukan pemangkasan ya. Ini juga ya teman-teman ya, ini bekas-bekas pemangkasannya pun juga masih kelihatan ya. Ini percabangannya pun juga bagus ya. Jadi pada dasarnya teman-teman, ketika kita melakukan pemangkasan, nah ini juga batangnya pun juga gede ya, sudah besar ya. Nah kalau kita lingkari ya nggak nyampe ya, jari-jarinya nggak nyampe ya, karena sudah besar. Ini adalah 1 tahun ya, sekitar 13-an bulan tanam ya teman-teman ya. Ini sudah besar ya, cabangnya pun juga sudah besar. Terus di situ ketinggiannya pun juga bisa 2,5 meter lebih ini ya, sudah besar ya. Ini adalah jenis aligator juga ya. Kenapa kita menanam aligator? Karena di situ buahnya besar ya, buahnya besar, terus di situ bisa gampang hidup ya, meliharanya pun juga gampang ya. Nah, ini kelihatan ya, sinar matahari bisa masuk ya, menerobos ke seluruh bagian tanaman ya, sehingga tanaman tersebut sehat ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini percabangannya pun juga bagus ya, percabangannya. Nah, jadi intinya teman-teman, ketika kita melakukan pemangkasan itu disesuaikan dengan selera atau keinginan teman-teman ya. Pemangkasan itu sebenarnya membuang batang yang tidak kita inginkan ya. Jadi tidak ada rumus baku seperti apa ya, jadi disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman ya. Mana batang atau cabang yang ingin dipelihara, mana batang atau cabang yang ingin dibuang ya, gitu ya. Yang penting seimbang, yang penting bagus ya. Ya usahakan 3 bulan sekali ya lakukan pemangkasannya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini hampir semua tanaman yang kita pangkas, kita pruning, alhamdulillah hasilnya bagus ya. Tanaman tersebut bisa subur ya. Terlihat daun-daunnya pun juga sangat hijau ya. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ya, matahari bisa menyinari di tanah di sekitar tanaman ini bagus ya teman-teman ya, karena bisa menghambat ya, adanya jamur ya. Nah, seperti
seperti ini teman-teman. Ini kita review ya tanaman yang beberapa waktu lalu kita pangkas. Jadi intinya teman-teman, jangan biarkan tanaman yang kita tanam itu tanpa kita pangkas ya. Jadi jangan biarkan tanaman kita tumbuh tanpa adanya pemangkasannya, karena nanti ketika tanpa adanya pemangkasan maka tanaman tersebut akan rimbun ya. Ketika rimbun dan di situ cahaya matahari tidak bisa masuk ke seluruh bagian tanaman ya, nanti dimungkinkan tanaman kita tersebut akan mudah terserang hama penyakit ya teman-teman ya. Ini juga tanamannya juga sangat besar ya, ini kita lingkari pakai jari juga nggak muat ya teman-teman, menandakan tanaman ini sudah batangnya sudah besar ya. Dan alhamdulillah ini tanaman juga jenisnya aligator ya teman-teman ya, jenis tanamannya aligator ya. Nah, ini juga secara berkala kita pruning sehingga apa, sehingga percabangannya pun juga bagus ya. Jadi ketika teman-teman menanam alpukat ya, itu kalau bisa ditandain ya teman-teman, dari 0 sampai 3 bulan tanam itu nanti dilakukan pemangkasannya. Caranya seperti apa? Caranya ketika nanti di usia 3 bulan sejak tanam itu muncul tunas ya, nah itu nanti kita potong tunasnya ya, sehingga apa, sehingga nanti akan bercabang ya, akan membentuk percabangan yang baru ya. Nah, nanti 3 bulan kemudian kita lakukan seperti itu lagi ya, sehingga apa, sehingga nanti ketika sudah besar tanaman tersebut sudah terbentuk ya, mana cabang yang kita pelihara ya, mana yang kita buang ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, hasil review kita hari ini. Ternyata pemangkasan atau pruning itu sangat diperlukan oleh tanaman ya teman-teman ya.
Karena apa? Karena ternyata pruning atau pemangkasan itu sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang dari tanamannya. Salah satu dari manfaat tersebut adalah memudahkan sinar matahari bisa masuk menyinari seluruh bagian tanamannya. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya sinar matahari masuk ke seluruh bagian tanaman, maka dimungkinkan hama atau jamur tidak tumbuh di sekitar tanaman kita. Jadi sangat bagus ya manfaat dari pruning tersebut ya. Kemudian manfaat lagi apa teman-teman? Ternyata pruning itu bisa mempercepat pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam ya. Karena dengan menghilangkan batang yang tidak kita pelihara, maka nutrisi atau makan akan terfokus pada batang atau cabang yang dipelihara sehingga cepat besar. Begitu ya teman-teman ya. Dari hasil review kita pada kali ini ya, ternyata tanamannya alhamdulillah tumbuh dengan bagus ya, subur, dan daunnya pun juga hijau dan lebat ya teman-teman ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan pruning untuk tanaman Anda sekalian di rumah ya. Biar apa? Biar tanamannya bisa tumbuh dengan bagus dan lebat. Teman-teman sekalian, saya kira cukup sekian informasi dari saya, review hasil pruning atau hasil pemangkasan yang telah kita lakukan ya. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman sekalian untuk senantiasa merawat dan memelihara tanaman di rumah ya. Mudah-mudahan dengan kita merawat, memelihara, dan menjaga tanaman yang kita tanam ya, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua ya. Karena apa? Karena dengan kita menanam, maka kita menyediakan oksigen, bersedekah oksigen untuk lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kita ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya keberkahan juga terlimpahkan dan tercurahkan untuk kita semua. Baik teman-teman, sekian dari saya. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa mohon bantuannya untuk like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hijau dari Gunung Kidul Handayani.